Detail-detail kecil yang kemungkinan besar kalian nggak sadar kalau ini tuh ada di anime Naruto. Anime Naruto pertama kali dirilis di tahun 1999. Dan sampai kini pun fans setianya masih suka ngomongin dan bahkan masih suka ngebahas tentang anime ini. Gue yakin beberapa dari kalian yang menyukai anime ini juga pasti udah ada yang punya anak nih. Anime ini cukup bikin banyak kenangan serta memorable banget buat kita khususnya yang tumbuh di tahun-tahun segitu. Selain itu, di Naruto juga terdapat banyak momen yang mudah diingat oleh kita. Baik dari cerita utamanya maupun dari filler-filler kayak yang udah gue bahas di video sebelumnya. Tapi nggak ketinggalan, kayak film-film lain juga, di Naruto juga terdapat beberapa easter egg atau bahkan detail-detail kecil yang mungkin aja kalian nggak sadarin. Di video kali ini gue mau membahas itu. Oke, mari kita lanjut dan nggak pakai lama, gasken. Yang pertama adalah hubungan Uchiha dengan bulan. Ketika perang ninja besar yang keempat, musuh awalnya itu kan adalah Madara. Namun di tengah-tengah karena terlalu OP juga Madara ini, kita dikagetkan dengan kemunculan musuh lain yang asal-muasalnya nggak tahu dari mana. Karena sebelum-sebelumnya kan, nggak pernah ada tuh pembahasan mengenai Kaguya. Yang akhirnya bikin kita nggak bisa nebak kalau Kaguya ini jadi musuh terakhir di anime Naruto. Kaguya ini merupakan alien atau makhluk dari luar angkasa yang dikurung di dalam bulan selama berabad-abad oleh anaknya, yang menjadi cikal bakal dunia ninja di Naruto. Setelah Madara Uchiha memulai teknik Tsukuyomi-nya, tanpa disadari, hal itu sebenarnya juga ikut membebaskan Kaguya dari penjaranya. Alien seksi dan cantik ini. Tapi, kalau misalnya dipakai teori dari cocokologinya ya, sebenarnya ini ada hubungannya yang ditarik antara klan Uchiha dengan bulan. Lu inget kan? Ketika Itachi membantai klannya sendiri, adegannya itu selalu nggak jauh sama yang namanya bulan. Kalian inget kan, momen ketika Itachi itu nangkring di atas tiang listrik, itu juga latar belakangnya kan bulan. Kalau dipikir-pikir lagi, nggak heran sih, soalnya beberapa nama jurus-jurus di Naruto kan juga ngambil dari berbagai kepercayaan dewa dan dewi. Tapi kira-kira, ada hubungan spesial apa ya antara bulan dan Uchiha? Yang kedua yaitu tumbal proyek Hiruzen. Ketika ujian Chunin Naruto, kalian pasti ingat kan kalau momen ujian Chunin itu cukup menegangkan karena banyak dari desa musuh juga ikut masuk ke Konoha untuk mengikuti acara ini. Terlebih lagi, Konoha juga diserang abis-abisan dari berbagai sisi, baik dari negara pasir maupun dari Orochimaru dan antek-anteknya. Sampai akhirnya juga Orochimaru harus berhadapan dengan Hokage ketiga, yaitu Hiruzen. Hiruzen yang kalian sangat cintain itu. Hokage harus gugur sebagai pahlawan kebanggaan Konoha yang bersih dari catatan kriminal. Pada saat itu, Orochimaru juga menggunakan jurus Edo Tensei untuk memanggil Hokage pertama dan Hokage kedua dari tidur panjangnya. Terlihat memang ada beberapa perbedaan dengan Edo Tensei yang hadir dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sekarang. Kalau kalian ingat, pada saat itu, untuk melakukan Edo Tensei, Orochimaru juga melakukan pengorbanan, sama seperti yang dilakukan pada saat Perang Dunia Shinobi yang keempat. Namun parahnya, Orochimaru menggunakan dua genin dari ninja bunyi sebagai tumbal dari ritual ini. Selain melakukannya kepada anak kecil, itu anak buahnya sendiri woi. Itu si Zaku Abumi dan sama Kinsuchi. Padahal Kinsuchi ini cantik anjir. Demi melawan Hiruzen dan menghapus jejak korupsinya, malah dia jadi tumbal proyek. Kasihan banget emang. Yang ketiga, yaitu spoiler Itachi menjadi agen ganda itu udah ada sejak awal. Kalian pasti ingat dengan momen ini, di mana Itachi dan Kisame datang ke Konoha untuk nengokin Sasuke. Tapi apesnya, mereka malah ketemu sama Jiraiya yang menguasai jurus siluman kodok. Tapi sebelum itu juga, mereka udah ketahuan sama Kakashi semenjak lagi nongkrong di kafe untuk makan makanan kesukaan Itachi yang bulet-bulet itu. Kalau nggak salah namanya adalah kue dango. Abis itu, mereka melarikan diri, namun malah diikuti oleh Kakashi, Asuma, dan Kurenai. Momen lawaknya juga di sini itu Kurenai menggunakan genjutsu kepada ahli genjutsu. Kan kocak. Mungkin kalau pengetahuan kita yang sekarang, karena Naruto udah tamat juga kan, kita tuh bisa jadi tahu beberapa alasan yang dilakukan oleh Itachi. Semisal, kenapa Itachi nggak membunuh Kakashi? Padahal saat itu, Itachi udah menggunakan Tsukuyomi-nya untuk membuat Kakashi tidak berdaya.
secara Kakashi itu juga merupakan seniornya di Anbu, dan hubungan mereka juga bisa dibilang sangat dekat. Tapi menurut gua, sampai saat itu Kakashi nggak tahu kalau Itachi sebenarnya sedang dalam misi yang sangat rahasia, karena dikatakan juga misi yang dijalani Itachi itu cuma dia yang tahu dan Hiruzen, ya misi yang membantai klan Uchiha dan tergabung dengan Akatsuki untuk menjadi agen ganda. Tapi gua nggak tahu deh kalau selama kematian Hiruzen, Itachi masih mengirim laporan ke Konoha apa enggak. Itachi dan Kisame kan datang juga kan, nggak lama setelah kematian Hiruzen. Mungkin dia juga mau ngelawat kali ya. Abis itu juga, kenapa Itachi bisa keluar masuk Konoha? Karena setahu gua, kode untuk masuk ke Konoha itu tidak dirubah. Jadi Itachi masih mengetahuinya, sehingga hal itu tidak terdeteksi oleh ninja sensor. Yang keempat, yaitu salah satu boneka Sasori itu adalah anggota klan Uchiha. Kalian pasti ingat dengan arc di mana Gaara diculik. Di sini kan yang memainkan peranan penting ada Sasori dan Deidara. Mereka melawan dua desa besar sekaligus, yaitu Konoha dan Sunagakure. Dengan kejadian itu, Deidara berhasil melarikan diri. Namun sayang, Sasori harus gugur dalam pertempuran tersebut. Sasori harus gugur di tangan Sakura dan neneknya sendiri, yaitu Chiyo. Momen emosional di mana anggota keluarga saling bertarung dan membunuh satu sama lain. Di pertarungan itu juga, Sasori mengeluarkan dan menggunakan jutsu rahasianya. Namun unik ya, di antara ratusan boneka yang keluar, kita diperlihatkan sepersekian detik bahwa salah satu boneka ini memiliki bola mata Sharingan, yang mana kita tahu bahwa itu hanya dimiliki oleh klan Uchiha. Namun, kita nggak diperlihatkan kemampuan Sharingan dari boneka ini sih. Hanya saja, boneka itu memiliki mata Sharingan, karena boneka-boneka yang dibuat oleh Sasori merupakan jasad dari manusia yang telah hidup sebelumnya. Bisa kita simpulkan juga, kalau boneka tersebut merupakan jasad seorang Uchiha yang kemungkinan gugur pada perang dunia ninja sebelumnya. Karena Sasori kan juga belum terlalu tua ya guys ya. Kemungkinan dia itu cuma ngeluting jasad atau nggak mencuri dari tempat penyimpanan jasad. Yang kelima yaitu kemunculan Waraji dan Zori. Nah ini sih nih, salah satu yang menurut gue paling menarik. Gue yakin kalian juga pasti nggak akan mikirin, siapa sih dua karakter ini? Paling juga cuman figuran. Tapi uniknya, dua tokoh ini juga ditampilkan setelah sekian lama berjalannya series Naruto. Dia adalah Waraji dan Zori. Ketika tim 7 pertama kali, mereka mendapatkan misi bahwa mereka hanya mengantar seorang pembangun jembatan bernama Tazuna ke proyek berikutnya. Tapi di tengah perjalanan, malah makin kelihatan kalau sebenarnya proyek yang sedang dijalanin itu malah mengundang kemarahan berbagai penjahat. Nah, salah satu penjahatnya itu termasuk dua preman bayaran bernama Waraji dan Zori. Dibandingkan dengan musuh yang lain di arc ini, mungkin sosok Waraji dan Zori bakalan mudah banget buat dilupain. Ya, karena nggak begitu penting juga dibandingkan Zabuza dan Haku. Tapi uniknya, nggak tahu dari mana hidayah yang mereka dapat. Mereka malah tobat dan ikut serta dalam perang dunia shinobi yang keempat. Jadi, kemunculan dia itu di awal-awal Naruto. Mungkin itu cara tim juga untuk tidak melupakan mereka kali ya, atau iseng aja gitu masukin sebagai easter egg. Mereka secara singkat diperlihatkan berdiri di belakang Maitogai. Meskipun tidak secara jelas ninja ini dikonfirmasi sebagai Waraji dan Zori, tapi dari segi penampilan itu mereka sangat mirip. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah mereka. Nah, mungkin segitu dulu konten yang gua buat. Kalau kalian sekiranya punya easter egg apa lagi nih yang muncul di Naruto, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Gua sebagai admin satu izin pamit dulu dan sehat-sehat kalian, jangan kebanyakan coli.